Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pembelajaran kita. Tema 3, benda-benda di sekitarku. Subtema 1, PP3, Mapel Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Tujuan pembelajarannya, dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Pada video sebelumnya ada benda yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang dari kertas. Dengan mengamati benda-benda dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat memaparkan hasil diskusi dalam bentuk tulisan dengan terstruktur, tata rapi, ya. Inilah pembelajarannya, yaitu pembelajaran 3, ayo mengamati. Ini beberapa benda yang terbuat dari kertas. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain adalah tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong, ya, yang besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Ya, saya tidak tahu bacanya pulp apa pulp, ya. Kemudian proses selanjutnya, pulp atau pulp ini diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Saling terkait berarti selulosa yang klet, ya, lengket dengan satu sama yang lain, saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Awalnya lebar, kemudian dipotong. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Kita bisa menulis di atas kaca, tapi harus memakai pulpen khusus atas kaca, biasanya spidol khusus kaca. Kalau kertas, kita gunakan berbagai macam pulpen, berbagai macam alat pewarna bisa digunakan karena bagus dalam menyerap air. Oke, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Nah, di rumah banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kertas. Apa saja? Ada bungkus kue, kalender, dan lain-lain. Karena setiap anak di rumahnya berbeda-beda barangnya yang dari kertas. Silahkan kalian apa saja di rumahmu yang ada bahan dari kertas, silahkan tulis di sini. Nah, sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas
kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Nah, salah satu cara menghemat agar pohon tidak ditebangi terus yaitu dengan mengurangi penggunaan kertas, karena 1 ton kertas itu dari 13 pohon yang sangat besar. Kalau di Jawa tinggal sedikit pohon besar, kalau di luar Jawa yang disebut pohon besar itu pohon besarnya luar Jawa yang sudah ratusan tahun umurnya. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulmu. Itu dulu minta buku baru, sekarang tidak ya. Ada lembaran buku lama yang masih dipakai, bisa dipakai. Kalian juga bisa melakukan itu loh, bukan sisa. Iya, kalian staples ya, yang depan di staples biar kalau dirobek biasanya rusak ya. Itu pun ada ilmunya. Kalau di staples bagus, terus sisanya yang masih banyak itu bisa digunakan lagi, boleh seperti itu. Itu namanya menghemat kertas. Nah, ini yang kedua. Kalau aku akan memanfaat kertas yang masih ada digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya, jadi dibolak-balik, tidak boleh kanan terus, itu pemborosan. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Ya, kalau saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton, akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas akan dihemat. Asik bukan? Nah, anak-anak, kita kalau mau berbuat kebaikan, sesuatu yang mulia, itu tidak harus berpikir, oh saya nggak bisa mengurangi kertas 1 ton, tidak harus seperti itu. Kalian mengurangi saja 1 lembar, setiap anak 1 lembar, 1 hari mengurangi 1 lembar. Berapa banyak anak yang sudah bisa mengurangi, nanti akan berkurang berapa ton, berapa pohon yang akan terselamatkan. Nah, diskusikan secara kelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas, tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Nah, ini apa yang bisa kamu lakukan untuk menghemat kertas? Ya, bisa menulis bolak-balik, menggunakan buku lama, ya, menggunakan buku untuk seperlunya saja, tidak digunakan untuk main-main. Oke, kita lanjutkan. Nah, kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Nah, ini kalian tugasnya adalah mengartikan ini, melihat. Boleh kalian kalau punya kamus bahasa Indonesia, kalian gunakan kamus bahasa Indonesia. Kalau tidak punya, silahkan pakai searching Google ya. Searching Google, tak cari translate. Atau kalian bisa dengan berbicara lewat Google ya, tanya selulosa itu apa. Nah ya, biasa pakai Google, boleh ya. Kenapa? Ini tidak saya ajari karena banyak. Silahkan belajar menggunakan Google untuk mencari ilmu, jangan hanya untuk bermain ya. Gunakan Google atau internet itu untuk memperbanyak ilmu kalian. Jangan Google malah mengalahkan kalian. Oke, untuk membuat kalimat cukup 2 saja. Buatlah 2 kalimat saja, nggak usah banyak-banyak ya. 2 kalimat dari banyaknya kata yang ada di sini. Tapi kalau ini diartikan semua, kalau yang ini 2 saja, cukup 2 kalimat, tapi juga harus panjang. Diambil dari kata-kata yang ada di sini, ya. Nggak boleh sama yang bacaan sebelumnya. Oke, sudah paham? Kalau belum paham, silakan tanya lewat ataupun. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.